Pagi-pagi kita udah dar-dar-dor, gerat-gerat koper, nyari halte busway terdekat di jam 4 subuh. Ini karena kita nggak nemu satupun taksi di area hotel. Untungnya jam setengah 5 itu ada bis yang beroperasi. BTW, ternyata spring di Korea itu masih dingin guys, masih 8 derajat. Jadi make sure kalau kalian mau ke Korea, better double layer aja biar nggak saltum. Dan juga jangan khawatir, di dalam bis tuh bisa bawa koper untuk rute yang ke Seoul Station. Akhirnya setelah perjalanan panjang, kita nyampe juga di Seoul Station. Tapi gue belum bilang ya kita mau kemana. Ya, kita mau ke Busan. Kita udah beli tiketnya jauh-jauh hari di korel.com, harganya 59.800 won. Terus ini kita bakal naik KTC Sancheon ke Busan selama 3 jam. Ingat gak scene apa? Train to Busan. Kalau ada zombie, gue kabur kemana ya? Apa kita dorong aja si mas-mas yang kiri ini? Ini kita udah di dalam keretanya dan gue udah bawa bekal, susu pisang, banana milk kayak drakor-drakor itu, sama roti juga. Terus sepanjang perjalanan gue nggak mau tidur karena gue pengen lihat view-nya. Walaupun sebenarnya sih kalau kayak gini view-nya lebih kayak ke Bandung, bukan ke Busan. Tapi ya ini beda sih, nggak mungkin Cicalengka ada kayak gini sih. Suka di gue kalau Lancia tuh masih aktif produktif kayak gini. Yang paling keren sih sebenarnya company-nya karena dia mau hire lansia gitu. Akhirnya sampai juga di Busan. Ini cuacanya terik, percayalah ini sebenarnya dingin. Anyway, ini kita habis nitip koper di luggage storage, kita langsung ke landmarknya buat foto-foto. Terus kita langsung explore Busan. Ini gedungnya cakep banget, vibrant, warna-warni gitu tapi nggak norak, pas banget sama langitnya warna biru. Pokoknya selama di sini kita hanya bermodalkan Naver Maps. Kode bisnya ada, warna bisnya, rute, bayarnya berapa, jam kedatangannya berapa juga itu udah akurat banget, dan so far kita happy banget pakai Naver Maps. Terus ya bis di Korea tuh variatif banget seatnya. Ada yang tinggi kayak gini nih, jadi ini enak banget dipakai kalau abis jalan kaki jauh, terus masuk bis pengen selonjorin kaki. Nah, ini seat best banget. Andai kan di Jakarta kayak gini. Terus drivernya pada pakai clip on, jadi kalau ngomong nggak perlu teriak-teriak dan pasti kedengeran sampai belakang. Cerita dikit soal Busan. Jadi Busan adalah kota terbesar kedua di Korea Selatan setelah Seoul dan juga dijuluki sebagai kota pelabuhan. Kotanya cukup luas dan emang super cantik banget karena pemandangan lautnya itu sih. Seneng banget akhirnya bisa denger langsung aksen orang Busan yang biasanya suka gue denger di drakor. Sekarang gue bisa denger langsung dan ternyata beneran intonasinya tuh persis kayak di drakor gitu loh. BTW ini kampung halamannya Cookie sama Jimin BTS. Aduh, gue jadi ikut berasa mudik nih. Kita sampai di destinasi pertama, Hinyeol Culture Village, membentang di sepanjang jalur pantainya Hinyeol. Cakep banget view-nya, lautnya dapet, gunungnya dapet, gedung-gedung juga dapet. Pokoknya pas banget buat foto-foto. Dan kawasan ini gak cuma buat wisata, tapi juga jadi spot mancingnya warga lokal. BTW di sini gue abis diajakin ngobrol sama ajusinya, mereka asik banget. Terlepas banyak orang yang bilang orang Korea tuh gimana-gimana, at least selama 7 hari gue di Korea sih gue selalu nemu orang-orang yang friendly dan selalu helpful banget sih. Ini ada Haenyeo juga, ini ibu-ibu free diver yang kayak gini nih, yang biasanya di Jeju. Terus hasil tangkapannya itu bisa langsung dimakan di tempat nih, kayak Halmoni di sebelah kiri, dia tuh lagi jualan dan di sebelahnya tuh sebenarnya ada kayak lesehan gitu buat makan langsung seafoodnya pakai soju. Nah tapi gue enggak, gue takut alergi. Kita lanjut explore dan nemu banyak banget toko souvenir dan aksesoris lucu kayak gini. Ada juga coffee shop, pernak-pernik
lucu estetik gitu. Tapi ya kaki emang pasti gempor sih, karena kawasan ini luas banget dan ya naik turun tebing kayak gini. Dan semua jalanannya tuh nanjak. Malu banget sama Harmony dan Haraboji yang naik tangga tuh gak pakai berhenti, gak kayak gue. Terus karena kita udah capek naik tangga, akhirnya kita berhenti dulu sejenak untuk bengong liatin burung-burung ini, lucu banget. Ini kayak burung gereja ya kalau di Indo. 감사합니다. 감사합니다. Oke, kita pindah ke destinasi selanjutnya. Ini namanya Jagalchi Market. Ini kayak pasar ikan gitu, lokasinya di pinggir laut banget. Dan ini semua super fresh karena hasil tangkapan nelayannya langsung. Sebenarnya gue pengen banget nyobain, tapi lagi-lagi gue takut alergi. Karena gue pernah lihat di TikTok ada orang yang alergi gara-gara makan seafood mentah kayak gini. Jadi gue parno, gue skip dulu. Lihat dulu sini. Annyeonghaseyo. Oh iya, jangan ketipu. Ini tuh dingin, tapi terik. Jadi lo nyantai-nyantai, tahu-tahu pas lo pulang, gosong. Nih kayak kita nih. Terus lucu banget pas di sana kita tuh kayak terjebak di antara acaranya Harmony Haraboji yang lagi joget-joget, yang lagi nyanyi-nyanyi di tengah-tengah pasar. Kalau lo pernah nonton drakor ya, yang ada scene semacam pesta rakyat gitu, jadi banyak lansia yang pada ngumpul nyanyi-nyanyi persis kayak di drakor. Abis terjebak di acara lansia tadi, kita jalan buat nyari makanan halal. Tapi jujur sulit banget nyari makanan halal di area sini. Kesini dong. Jadi ujung-ujungnya kita naik bis terus nyari franchise fried chicken yang paling muslim friendly gitu deh. Tapi jauh-jauh ke sana ternyata tutup. Jadinya kita strolling around the city aja, nikmati kota kayak warlock gitu deh. Bukannya traveling itu emang seninya di getting lost gitu ya? Anjay. Karena gak nemu-nemu makanan halalnya, jadi akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi ke station buat makan di sana. Sekalian kita ngambil koper yang tadi pagi kita titipin. Long story short, sampailah kita di area hotel kita deket banget sama Haeundae Beach. Jadi kita naruh koper langsung jalan lagi ngejar sunset. Unik sih ke pantai, pakai sneakers, pakai sweater, jaket yang tebel-tebel kayak gitu. Terus lokasi pantainya juga di area kota yang deket dari mana-mana. Jadi orang-orang emang lagi keluar terus kayak tiba-tiba pengen ke pantai, ya tinggal ke pantai aja gitu dengan pakaian mainnya mereka. Pokoknya kita bener-bener enjoy the moment aja sih. Kayak tadi kita ngelihat ada cewek cowok gitu pacaran, lari-lari pinggir pantai. Terus kayak foto-foto pakai polaroid, gemes banget. Terus ada juga pasangan lansia yang kayak piknik-piknik lucu di pinggir pantai. Terus ada juga kakek-kakek yang main layangan sama cucunya. Ada yang bawa anjingnya juga. Pokoknya banyak banget kegiatan yang bisa dilakuin di sini. Banyak yang basking juga anyway. Jadi kayak ada yang nyanyi, ada yang sulap. Terus di sini seru banget karena penontonnya tuh suportif parah. Karena udah terlalu malam dan besoknya juga jadwal kita udah padat, akhirnya kita memutuskan untuk balik ke hotel. Tapi sebelum balik kita makan dulu. Ujung-ujungnya karena semua resto ngantri dan rame, akhirnya kita makan makanan India. Emang gongnya di situ sih. Udah deh, Korea Trip Day 3 selesai. Tungguin video Day 4 ya. Bye!